Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Corowali Production. Terjemahan Surah Makkalluna Nabita. Inilah kitab yang menyatakan kisah bercukur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang membaca kitab bercukur Nabi kita dari awal hingga akhir, mendengar atau direnungkan, percaya di dalam hatinya, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagikan pohon kering diterpa angin kencang, seperti itulah dosanya diampuni, baik yang membaca maupun yang mendengarkan dari awal hingga akhir. Abu Bakar berkata, percaya kebaikan kitab bercukur Nabi kita yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipercaya para kaum lelaki para sahabat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebetulnya perkataan itu ada di dalam hatimu. Abu Bakar berbicara membenarkan keistimewaan kitab bercukur Nabi kita. Siapa yang berada di depannya? Siapa yang berada di belakang? Siapa yang mencukur? Siapa yang memberikan kopiah dengan pakaiannya jika sesudah bercukur? Siapa orang yang akan mencukur Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Berapa lama juga waktu yang diperlukan Nabi kita untuk dicukur? Perkataan Abu Bakar yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Bakar juga berkata, inilah yang disebut mukmin. Jika kamu terlambat diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan juga syafaat oleh Nabi dan dibicarakan di suatu waktu dengan orang yang beriman, mengakibatkan Nabi kita gembira. Jibril berkata, hai Nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah telah melihat di dalam Al-Quranul Karim banyak kebenarannya kitab bercukurnya Nabi kita, dikehendaki memotong pendek rambutmu. Berkata juga Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sudah tiba saatnya hamba memotong karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi kita Muhammad berkata kembali, hai Jibril, jika hamba dicukur, apa yang digunakan dan yang dijadikan kopiah jika sesudah bercukur? Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hai orang yang saya sayangi, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bercukur karena kehendakku. Jika kopiahnya dengan pakaiannya, pergilah ke surga, ambil daun kuldi, satu lembar yang masih berwarna hijau, dibuatkan kopiah dan pakaiannya. Pergilah Jibril ke surga. Sesampainya di surga, Jibril langsung berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkatalah malaikat Jibril, bukalah pintu surga. Terburu-burulah malaikat Ridwan membuka pintu surga. Aku diperintahkan oleh Sang Pencipta yang Maha Esa mengambil daun kuldi, satu lembar yang masih hijau, untuk dibuatkan kopiah dan pakaiannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika sesudah dicukur, dijadikan kopiah dan pakaiannya. Berkatalah malaikat Ridwan, hai Jibril, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang paling mulia dari seluruh nabi yang terdahulu. Tidak ada menyamai kemuliaannya dari semua nabi yang ada di dalam surga, sekalipun Nabi Adam alaihissalam. Berkatalah kembali malaikat Ridwan, ambillah daun kayu kulbi yang masih hijau satu lembar, buatkan kopiah dan pakaian Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila telah selesai dibuatkan kopiah dan pakaiannya, bergegaslah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pergilah malaikat Jibril bersujud dan berkata, telah selesai dibuatkan kopiah dan pakaiannya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, bergegaslah turun ke bumi membawakan orang yang aku ridhai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melihat Jibril, dilihat juga pakaian dan kopiahnya yang berkilau-kilau. Kilaunya melebihi kilauan emas dan bintang-bintang di langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, hai orang yang saya sayangi, bercukurlah karena kehendakku. Sudah berkata seperti itu, Jibril meminta juga kepada Nabi kita berbaring di atas pahanya. Jibril membaca doanya, haliku wa masakum wa musakirin wala tapuna. Maka didoronglah pisau Jibril di kepala Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan dicukurlah Nabi kita oleh Jibril pada waktu tahun awal pada 19 Ramadan, hari Senin, sewaktu asar. Semua sahabatnya Nabi kita berada di dekatnya. Abu Bakar di depan, Ali di belakang, Umar di samping, Utsman di kirinya. Menginginkan semua rambutnya Nabi kita, dan diperintahkan dari datang ke bumi mengambil rambut Nabi kita. Diberikan per lembar dan diikatkan di tangan kanan. Diambil juga sebagai Jumat. Maka dimaafkanlah dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itulah berjatuhan rambut Nabi kita. Meskipun hanya selembar, tidak ada yang jatuh diambil oleh Jibril. Banyak bidadari turun ke bumi mengambil rambutmu. Diambil sebagai Jumat, maka dimaafkanlah dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
meski hanya selembar, tidak ada tersisa. Walaupun banyaknya rambutmu, tak terhitung dua dunia, 6.666 lembarnya. Itu sebabnya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimuliakannya siapa-siapa saja yang menyimpan kitab bersyukur Nabi kita dengan berhati-hati. Meskipun seberapa banyak dosanya, meskipun lebih banyak daripada air laut dan juga bintang di langit, dosanya 70 kali lipat dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa-siapa yang membaca kitab bersyukur Nabi kita, maka dimaafkan dosanya di dunia dan di akhirat. Bila tiba saatnya malaikat maut mencabut nyawanya, diperintahkan secara perlahan-lahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkahnya kitab bersyukurnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barang siapa yang tidak percaya kitab gundul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimurkai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan berikan kitab bersyukurku kepada orang yang tidak percaya, baru diberikan kepada orang yang percaya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laki-laki maupun perempuan, orang yang jahat maupun yang suka merendahkan, biarkanlah saja yang menyebarkan seisi rumah. Berkatalah Nabi Muhammad SAW, jangan berikan kitab bersyukur kepada orang yang jahil. Apabila ia meminta, berikanlah. Berkata juga Nabi kita, barang siapa yang menyimpan kitab bersyukurku, dilimpahkan rezekinya. Jika ia jujur orangnya, jika ada orang makabur dari rumahnya dan orang diculik, lalu ia ingat membaca kitab bersyukurku, lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembalilah dengan sendirinya ke rumahnya, lalu orang yang diculik akan bebas karena kitab bersyukurnya Nabi kita. Sebab itu dianjurkan membaca setiap malam Jumat, akan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta dari malaikat diberikan hatinya yang baik kepada orang yang membaca atau mendengarkan, serta dihindari oleh orang yang zalim. Jika ia tertidur, dijauhkan oleh pencuri. Barang siapa yang dalam perjalanan akan diselamatkan. Apabila ada perkiraan buruk oleh musuhnya, ia akan selamat, terhindar dari bala keburukan musuhnya. Berakahnya kitab bersyukur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkata juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyimpan kitab bersyukur diberi syafaat di akhirat. Barang siapa yang menyimpan kitab bersyukur terlindung dari kejahatan setan dan raja yang serakah. Tidak bisa sesatkan orang yang dihindari dari fitnah. Barang siapa yang menyimpan kitab bersyukur dan membaca dari awal hingga akhir, sesungguhnya akan diampuni dosanya sampai hari kiamat. Jika ingin membaca kitab bersyukur Nabi kita ini, bakarlah dupa baru dibaca kitab ini. Tidak boleh di bawah sewaktu buang air besar. Inilah yang disebut kitab bersyukur Nabi kita Muhammad SAW, yang menyebabkan berkah selama hidup. Itulah tadi sapok isi terjemahan surah Makkalluna Nabi kita Muhammad SAW. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe salam lagi.